Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana dinosaurus berkembang biak? Hewan-hewan raksasa ini memang sudah punah puluhan juta tahun yang lalu, tapi para ilmuwan punya banyak sekali petunjuk menarik tentang kehidupan mereka, termasuk cara mereka punya anak. Yuk, kita gali lebih dalam misteri perkembangbiakan dinosaurus di channel Manjo Belajar. Sama seperti reptil dan burung modern, dinosaurus adalah hewan yang bertelur. Mereka tidak melahirkan anak seperti mamalia. Para paleontolog telah menemukan banyak sekali fosil telur dan sarang dinosaurus di seluruh dunia. Penemuan ini memberi kita gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana mereka memulai kehidupan baru. Dinosaurus adalah orang tua yang cukup perhatian. Loh, mereka akan membuat sarang untuk telur-telur mereka. Bentuk sarangnya pun bermacam-macam. Ada yang berupa galian dangkal di tanah. Ada juga yang dibangun dari tumpukan lumpur dan dedaunan, mirip seperti sarang buaya atau beberapa jenis burung masa kini. Ukuran dan jumlah telurnya juga bervariasi tergantung jenis dinosaurusnya. Ada yang telurnya sebesar bola sepak, ada juga yang lebih kecil. Satu sarang bisa berisi belasan hingga puluhan telur. Setelah telur diletakkan, induk dinosaurus kemungkinan besar akan menjaganya. Ini penting untuk melindungi telur dari predator lapar atau dari perubahan cuaca yang ekstrem. Beberapa fosil bahkan menunjukkan induk dinosaurus yang sedang mengerami telurnya, mirip sekali dengan perilaku burung. Ini adalah bukti kuat bahwa beberapa dinosaurus merawat anak-anak mereka dengan sangat baik. Setelah masa inkubasi, yang lamanya mungkin berbeda-beda untuk setiap spesies, telur-telur itu akan menetas. Bayi dinosaurus yang baru keluar dari cangkang ukurannya tentu sangat kecil dibandingkan induknya. Bayangkan saja, bayi Argentinosaurus yang nantinya bisa tumbuh sepanjang bus sekolah. Awalnya hanya seukuran anak anjing kecil. Fosil menunjukkan bahwa banyak bayi dinosaurus, terutama dari kelompok Hadrosaurus atau dinosaurus berparuh bebek, tinggal di sarang untuk beberapa waktu setelah menetas. Tulang kaki mereka belum cukup kuat untuk berjalan jauh. Ini berarti induknya harus membawakan makanan untuk mereka. Perilaku ini disebut altricial, sangat mirip dengan banyak spesies burung yang anak-anaknya terlahir tak berdaya dan butuh perawatan intensif dari orang tua. Namun, ada juga jenis dinosaurus lain, seperti Sauropoda, yang bayinya mungkin sudah bisa langsung berjalan dan mencari makan sendiri setelah menetas. Perilaku yang disebut precocial. Sekarang, mari kita bahas bagian yang lebih pribadi dan sering jadi pertanyaan banyak orang. Bagaimana dinosaurus kawin? Ini memang bagian yang paling misterius karena organ reproduksi yang lunak sangat jarang sekali menjadi fosil. Jadi, apa yang kita tahu sebagian besar adalah hasil dari perkiraan logis, berdasarkan anatomi kerangka mereka dan perbandingan dengan hewan modern. Para ilmuwan cukup yakin bahwa dinosaurus melakukan pembuahan internal. Artinya, sel sperma dari jantan harus masuk ke dalam tubuh betina untuk membuahi sel telur. Ini sama seperti reptil, burung, dan mamalia. Tidak mungkin mereka melakukan pembuahan eksternal seperti ikan atau amfibi yang melepaskan telur dan sperma ke air. Lalu, bagaimana caranya? Kemungkinan besar, dinosaurus memiliki organ yang disebut kloaka. Kloaka adalah satu lubang serbaguna di bagian belakang tubuh yang berfungsi untuk buang air, bertelur, sekaligus untuk reproduksi. Banyak hewan seperti burung, reptil, dan amfibi punya kloaka. Fosil Sinosauropteryx yang terawetkan dengan sangat baik di Tiongkok bahkan menunjukkan adanya sisa-sisa jaringan lunak yang diinterpretasikan sebagai kloaka. Jadi, proses kawinnya kemungkinan besar terjadi melalui apa yang disebut ciuman kloaka. Jantan akan menempelkan kloakanya ke kloaka betina untuk mentransfer sperma. Ini adalah cara yang umum dilakukan oleh banyak spesies burung modern yang tidak memiliki organ reproduksi eksternal yang menonjol. Sang jantan mungkin perlu memposisikan dirinya di atas atau di belakang betina. Tentu saja, ini menimbulkan tantangan tersendiri, apalagi untuk dinosaurus raksasa atau yang punya banyak pelat dan duri di punggungnya. Seperti Stegosaurus, posisi kawin mereka pastilah sangat canggung. Para ilmuwan berteori mungkin sang betina akan berbaring miring, atau mereka melakukannya di dalam air untuk membantu menopang bobot tubuh. Imajinasi kita bisa sedikit liar di sini, tapi prinsip dasarnya tetap sama, pembuahan internal melalui kontak kloaka. Fosil ekor Psittacosaurus yang ditemukan dengan detail luar biasa juga memberikan petunjuk. Bagian bawah pangkal ekornya memiliki pola warna yang berbeda, yang mungkin berfungsi sebagai sinyal visual untuk menarik pasangan, mirip seperti bulu-bulu indah pada burung merak jantan hari ini. Ini menunjukkan bahwa proses perkawinan dinosaurus mungkin juga melibatkan ritual-ritual pacaran yang rumit. Jadi, apa hubungannya semua ini dengan burung? Hubungannya sangat erat. Burung modern sebenarnya adalah keturunan langsung dari sekelompok dinosaurus Sauropoda, kelompok yang sama dengan Tyrannosaurus Rex dan Velociraptor. Itulah mengapa banyak sekali kemiripan antara perilaku reproduksi dinosaurus dengan burung.
mulai dari bertelur, membuat sarang, mengerami, hingga kemungkinan besar cara mereka kawin melalui kloaka. Dengan mempelajari burung, kita seolah membuka jendela untuk mengintip kehidupan dinosaurus jutaan tahun yang lalu. Singkatnya, misteri perkembangbiakan dinosaurus perlahan-lahan terkuak. Mereka bertelur di sarang, banyak di antaranya adalah orang tua yang peduli. Bayi mereka tumbuh dari ukuran yang mungil menjadi raksasa yang menguasai daratan. Dan untuk urusan kawin, meskipun kita tidak punya rekaman videonya, bukti-bukti kuat mengarah pada proses pembuahan internal melalui kloaka, mirip dengan kerabat terdekat mereka yang masih hidup hingga hari ini, yaitu burung. Sungguh menakjubkan bagaimana sains bisa merekonstruksi detail kehidupan makhluk-makhluk purba ini dari potongan-potongan fosil. Dunia dinosaurus memang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Setiap fosil baru yang ditemukan bisa memberikan kita jawaban, sekaligus memunculkan pertanyaan baru. Terima kasih sudah menonton dan menjelajahi dunia prasejarah bersama di channel Manjo Belajar. Kalau ada sesuatu yang ingin kalian pelajari, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan petualangan ilmiah kami selanjutnya. Sampai jumpa.